Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa warga Kabupaten Bandung dengan saya Dasep Kurnia Gunarudin, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan peraturan daerah Kabupaten Bandung yang telah kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua pansus yang membahas perda tersebut. Jadi ada satu kewajiban moral bagi saya untuk mensosialisasikan perda ini kepada warga Kabupaten Bandung. Bahwa pada saat ini Kabupaten Bandung telah memiliki peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, yang sebetulnya perda ini telah berlaku pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, yaitu perda tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro. Perda ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa usaha mikro merupakan satu pendorong perekonomian daerah yang memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa untuk mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah, maka diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum, dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro tersebut, di daerah diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha. Maka dengan ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung menetapkan peraturan daerah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Usaha mikro ini dikelompokkan berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud tersebut digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha atau yang kita kenal sekarang dengan istilah NIB yang bisa kita akses di OSSRBA itu kan. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud tadi memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar. Jadi si usaha mikro itu adalah mereka yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Kemudian kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro sebagaimana dimaksud tadi memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, nilai nominal sebagaimana dimaksud tadi dapat diubah sewaktu-waktu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi siapa tahu besok nih berubah peraturan perundang-undangannya jadi perda ini tetap berlaku, tinggal menyesuaikan saja. Nah, pemberdayaan dalam perda ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten, kemudian dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kemudian dengan terbitnya terba ini adalah sebagai ikhtiar dari kami di DPRD, kemudian bersama pemerintah daerah, agar diharapkan jika perda ini dilaksanakan dengan serius bisa membawa atau meningkatkan kesejahteraan usaha mikro yang notabene adalah rakyat kecil yang harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah, baik itu yang tercermin dalam kinerja APBD maupun kinerja perangkat daerah yang berpihak terhadap masyarakat kecil. Kemudian definisi dari pelindungan usaha mikro di dalam perda tersebut adalah penyediaan layanan berupa bantuan hukum dan pendampingan bagi usaha mikro yang membutuhkan bantuan hukum tentunya. Di sana ada penyuluhan hukum, ada konsultasi hukum, ada mediasi, ada penyusunan dokumen hukum, dan atau pendampingan di luar pengadilan jika usaha mikro mendapatkan permasalahan hukum. Kemudian di sana juga pemerintah daerah itu harus aktif dalam memberikan pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro di pasar domestik.
Dalam hal ini terjadi kondisi darurat. Seperti sekarang ketika kita terjadi kondisi darurat dengan COVID-nya, mudah-mudahan sekarang kita segera terlepas dari COVID tersebut. Ada satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan pemulihan usaha mikro, meliputi pertama, harus ada restrukturisasi kredit. Karena kita sekarang tahu, kemarin banyak usaha-usaha mikro yang terpaksa harus menghentikan kegiatannya. Maka ada satu kewajiban dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk membantu melaksanakan restrukturisasi kredit. Kemudian harus juga pemerintah Kabupaten Bandung itu melakukan rekonstruksi usaha. Kemudian harus ada bantuan permodalan dan bentuk-bentuk bantuan-bantuan lain serta kemudahan-kemudahan bagi usaha mikro yang ada di Kabupaten Bandung. Ini bunyi peraturan loh, bukan saya ngomong gitu kan. Pemulihan usaha ini diprioritaskan kepada usaha mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian apa kira-kira nih yang menarik dari Perda ini? Saya melihat ada sisi yang beberapa aturan atau pasal-pasal yang menarik dari Perda ini. Yang pertama, di mana pemerintah daerah harus menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik. Nah, yang pertama, pemerintah Kabupaten Bandung tentunya di sini dengan badan usahanya memberikan ruang kepada usaha mikro untuk memberikan tempat-tempat usaha atau tempat melakukan kegiatan usaha seperti yang saya maksud tadi, dimudahkan bagi para usaha mikro tersebut. Kemudian badan usaha di daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit tadi itu 30% dari total luas lahan area komersilnya. Kemudian luas tempat perbelanjaan dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Jadi infrastruktur publik itu meliputi ada terminal ya kalau di Kabupaten Bandung. Kemudian kita juga tuh punya gedung apa tuh? Gedung Sabilulungan tuh. Maka 30% dari gedung Sabilulungan itu harus diberikan ruang usaha bagi usaha mikro. Itu menjadi PR pemerintah. Kemudian ada pusat perbelanjaan, kemudian ada pasar, kemudian ada infrastruktur publik lainnya lah yang harus diberikan kepada kemudahan kepada usaha mikro ini. Namun tentunya secara teknis Pemda juga harus memperhatikan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro itu dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik tadi. Selanjutnya yang menarik adalah perangkat daerah Kabupaten Bandung wajib menggunakan barang dan jasa usaha mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Gitu. Dengan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung itu diberikan kepada usaha mikro. Ini merupakan satu peluang nih bagi usaha mikro bagaimana selama ini pengusaha mikro itu tidak mampu mengakses kue APBD. Nah, sekarang diwajibkan wajib minimal 40% dari pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung itu diberikan kepada usaha mikro dan kecil tadi. Kemudian ada lagi yang menarik nih. Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang ada di pemerintah atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar pemerintah yang ada di Kabupaten Bandung itu harus bekerja sama atau bermitra dengan usaha mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Jadi temenang hawak sorangan ayeuna mah para pengusaha besar, para pengusaha menengah, cobalah bermitra. Bukan cobalah, harus bermitra dengan usaha mikro dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi dengan catatan si usaha mikro tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Gitu. Kemudian masih berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa tadi, bagaimana nih cara mengaksesnya? Jadi ada persyaratan, yaitu usaha-usaha mikro yang telah memiliki nomor induk berusaha.
tidak susah kan membuat NIB, tinggal buka internet atau silahkan menghubungi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan biasanya yang rajin mensosialisasikan itu. Minta diajarin lah ke mereka cara membuat NIB, kemudian setelah Bapak Ibu sekalian memiliki NIB, nanti didaftarkan ke Dinas Koperasi, tentunya harus melalui desa dulu ya, ada pengukuhan dan sebagainya. Dan nanti silahkan ditanyakan lebih detailnya ke Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan para perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bandung, karena mereka itu adalah merupakan pelayan masyarakat yang memang wajib hukumnya melayani keberadaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja pengadaan barang dan jasa dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang paling lambat bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang. Rencana belanja tahun mendatang diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal. Nah, nanti sistem informasi data tunggalnya yang tadi saya sebutkan tadi tuh. Kemudian bapak-bapak mungkin ada yang bertanya, duh saya mah nggak punya modal, kumaha tah? Nah, jangan cemas. Dalam perda ini kita sudah mengatur bahwa pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro dengan pagu anggaran kontrak kurang dari 50 juta, pembayaran kontraknya adalah dibayar langsung. Jadi begitu ada SPK, bayar langsung. Tidak boleh ditunda-tunda. Itu untuk pengusaha mikro yang memang sudah tadi punya NIB dan masuk dalam data tunggal tadi sebagai persyaratannya. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran kontrak dengan pengadaan barang jasa pemerintah untuk usaha mikro dengan nilai pagu anggaran antara 50 juta sampai 200 juta, gimana nih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, ini diberikan uang muka nanti. Ketika turun SPK diberikan uang muka 50%, baru sisanya nanti dibayar 50%. Aduh, misalkan saya gimana nih untuk yang 50%-nya nggak ada, jangan khawatir. Jadi si SPK tersebut, si SPK yang tadi Bapak miliki itu bisa dijadikan anggunan ke bank. Kita punya Bank Jabar, kita punya Bank Kertara Harja dan sebagainya. Itu bisa dijadikan jaminan dengan ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki SPK-nya tersebut. Jadi modal bukan alasan. Yang pertama adalah bapak-bapak bagaimana bisa membangkitkan usaha mikro di Kabupaten Bandung sehingga ekonomi di Kabupaten Bandung itu bergerak cepat dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia ini. Nah, supaya program ini berjalan sesuai dengan harapan, maka dalam perda ini diperintahkan Bupati wajib melakukan pengawasan tentang pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk usaha mikro melalui aparat pengawasan internal pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Nah, pengawasan yang dimaksud meliputi adanya audit, kemudian review, adanya pemantauan, adanya evaluasi, kemudian adanya mekanisme pengadaan atau whistleblowing system nanti diberlakukan di Kabupaten Bandung. Nah, semua itu dari realisasi pelaksanaan pengalokasian yang 40% yang saya sebutkan tadi itu dalam pengadaan barang dan jasa untuk usaha mikro dilakukan perangkat daerah itu dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Jadi jangan sembunyi-sembunyi, nggak zaman deh kita sembunyi-sembunyinya. Sekarang harus transparan. Kita juga sudah punya perda yang namanya Perda Keterbukaan Informasi Publik. Jadi harus connect perda ini terhadap perda keterbukaan informasi publik yang sudah kita miliki. Nah, saudara-saudara, apalagi kira-kira nih yang menarik dari perda ini? Menurut saya masih ada lagi, di mana pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus, nih ada kata harus, ada frase harus bekerja sama dengan usaha mikro dalam berupa begitu kegiatannya, ada kegiatan rutin, kemudian ada kegiatan mengfungsikan kembali, ada kegiatan penggantian, dan atau yang bersifat melengkapi. Jadi bagi di sub nih, ada satu kewajiban nih, bapak-bapak yang di sub untuk wajib nih, harus nih melakukan kerjasama dengan usaha mikro yang tadi
sudah memiliki NIB dan sudah tercatat tentunya di data tunggal gitu. Kemudian pemerintah Kabupaten Bandung juga harus menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi si anggaran pendapatan belanja daerah itu harus ada satu rekening yang diperuntukkan dalam membantu pembiayaan usaha mikro. Harus dilaksanakan perintah dari Perda tersebut. Kemudian saudara-saudara, sebetulnya masih banyak nih yang harus saya sampaikan tentang Perda ini, tapi ya kita cukupkan sekian dulu. Sosialisasi sekelumit tentang Perda nomor 6 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya silahkan saudara untuk mendownload Perda ini dan membaca serta mempelajarinya. Mudah-mudahan Perda ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.